Kembali lagi di Resmi Channel bersama saya Apoteker Ami. Nah, kali ini kita akan bahas tentang obat tradisional. Obat tradisional atau yang sering kita dengar dengan obat herbal banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia untuk mengatasi berbagai penyakit. Nah, tahukah kamu kalau obat tradisional merupakan salah satu sediaan farmasi? Di mana sediaan farmasi diantaranya adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Kita masuk ke pengertian obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarin atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Tahukah kamu ada beberapa pembagian obat tradisional atau beberapa jenis obat tradisional, yakni ada jamu, ada OHT, obat herbal terstandar, kemudian ada fitofarmaka. Nah, pembagian ini berdasarkan pembuktian dari keamanan dan khasiatnya. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama adalah jamu. Jamu dengan logo pohon berwarna hijau. Nah, jamu telah digunakan secara turun-temurun dan pembuktian khasiat dan keamanannya dibuktikan secara empiris atau turun-temurun untuk pengobatan. Jamu biasanya disediakan dalam bentuk serbuk seduhan, dalam bentuk pil, dalam bentuk cairan. Fungsi jamu ini digunakan untuk memelihara kesehatan. Nah, jamu merupakan obat tradisional yang sering kita jumpai ya. Kita lanjut ke obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ditandai dengan logo pada kemasannya berupa bintang sebanyak 3 bintang berwarna hijau. Pembuktian khasiat dan keamanan dari obat herbal terstandar sendiri sudah terbukti secara ilmiah dengan uji praklinik. Dan bahan baku dari obat herbal terstandar sudah terstandarisasi. Nah, tadi kita menyebut tentang uji praklinik. Apa sih uji praklinik? Nah, uji praklinik ini merupakan pengujian obat untuk khasiat dan keamanannya ke hewan uji. Nah, uji praklinik yang telah dilakukan berupa standar kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang higienis, serta uji toksisitas akut dan kronik. Nah, udah oke banget ya obat herbal terstandar ini. Kita lanjut ke yang ketiga, adalah fitofarmaka. Fitofarmaka ini ditandai dengan logo bunga es atau salju. Fitofarmaka adalah obat tradisional di mana pembuktian khasiat dan keamanannya telah terbukti dengan uji praklinik dan uji klinik. Nah, uji praklinik tadi kan uji sebuah obat kepada hewan uji, dan uji klinik uji sebuah obat terhadap manusia. Nah, berarti sudah oke banget ya untuk fitofarmaka. Dan terlebih lagi, bahan baku telah terstandarisasi dan produk jadinya sudah terstandarisasi pula. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya apa-apa saja pembagian obat tradisional. Kita ulang lagi, ada jamu, ada obat herbal terstandar atau OHT, dan ada juga fitofarmaka. Apabila kita jumpai ada logo seperti pohon berarti jamu, logo ada bintang 3 berarti obat herbal terstandar, logo seperti bunga es atau salju berarti fitofarmaka. Nah, teman-teman, hampir semua tanaman obat herbal mengandung antioksidan yang tinggi. Sehingga ini yang menarik bagi masyarakat untuk menggunakan obat tradisional dalam rangka mengurangi gejala penyakit tertentu. Efek yang dirasakan dari obat tradisional sendiri atau obat herbal ini, ada yang merasakan efek yang sangat nyata. Namun ada juga sebagian orang yang merasakan beberapa efek samping seperti reaksi alergi, kepala pusing, dan lain sebagainya. Untuk itu, ada beberapa kelompok atau golongan orang yang sebaiknya menghindari penggunaan obat herbal. Di antara kelompok ini adalah ibu hamil dan ibu menyusui, kemudian orang yang akan melakukan operasi,
dan orang dengan penyakit tertentu seperti gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati, dan orang dengan autoimun. Kelompok-kelompok ini disarankan untuk menghindari penggunaan obat tradisional karena untuk menghindari reaksi-reaksi alergi yang tidak diharapkan. Agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita perlu tahu cara aman mengkonsumsi obat tradisional. Nah, pada kemasan obat tradisional, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, nama produk. Yang kedua, nama dan alamat produsen atau importir. Yang ketiga, nomor pendaftaran atau NIE, nomor izin edar. Yang keempat, nomor batch atau kode produksi. Yang kelima, tanggal kadaluarsa. Yang keenam, neto atau isi bersih. Yang ketujuh, komposisi. Yang kedelapan, peringatan atau perhatian. Yang kesembilan, cara penyimpanan. Yang kesepuluh, kegunaan dan cara penggunaan dalam bahasa Indonesia. Satu lagi yang penting diperhatikan dalam mengkonsumsi obat tradisional, yakni jangan gunakan secara bersamaan obat tradisional dengan obat kimiawi atau obat yang diresepkan dari dokter, karena ditakutkan adanya interaksi antar obat. Oleh karena itu, sebelum kamu mengkonsumsi obat tradisional, alangkah baiknya kamu diskusikan dulu atau kamu konsultasikan pada doktermu apakah obat tradisional itu aman untuk digunakan bersamaan dengan obat yang diresepkan oleh dokter. Nah, begitu tadi cara aman untuk mengkonsumsi obat tradisional. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!